Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Jordi Sepang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video ini saya akan membahas tentang strategi pemenangan calon anggota legislatif DPRD Minahasa masa bakti 2019 sampai 2024, Dapil 3 nomor urut 4 dari Partai Hanura. Sebelum masuk dalam pembahasan yang akan kita bahas, kita pelajari dulu dalam peranan calon legislatif sangat besar dalam memenangkan dirinya sebagai anggota legislatif, sekaligus juga akan menentukan elektabilitas partai atau keterpilihan partai dalam sebuah pemilihan umum. Maka berdasar pada perkembangan demokrasi, video ini bermaksud untuk mendalami lebih jauh bagaimana proses pergeseran paradigma pemilu itu terjadi, yang berpijak pada bagaimana seorang calon anggota legislator menerapkan strategi pemenangan dalam sebuah pemilihan umum. Bahasan yang pertama yaitu apa itu strategi. Menurut Kotler dan Armstrong 2008, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi daya. Menurut Ciptono dan Chandra 2012, strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi, bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi, sasaran baru, dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti. Calon legislatif juga dapat melakukan strategi diferensi dengan menciptakan persepsi terhadap nilai tertentu pada masyarakat. Misalnya, persepsi terhadap keunggulan kinerja inovasi produk, pelayanan yang lebih baik, dan brand image yang lebih unggul. Selain itu, strategi fokus juga dapat diterapkan untuk memperoleh keunggulan bersaing sesuai dengan segmentasi dan masyarakat sasaran yang diharapkan. Kemudian, manfaat strategi. Menurut Kotler dan Armstrong, manfaat dari strategi dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang mengarahkan kegiatan dalam kondisi persaingan yang selalu berubah agar tercapai tujuan yang diharapkan. Adapun manfaat dari strategi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman yang terarah dalam mengantisipasi dan memanfaatkan peluang yang baik. Yang kedua, memberikan suatu alternatif dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan yang dilakukan. Yang ketiga, dapat dijadikan cara untuk memenuhi keinginan masyarakat. Yang keempat, memberikan suatu alternatif untuk meningkatkan persaingan. Bahasan yang berikutnya adalah penyusunan strategi. Dalam upaya memenangkan persaingan, maka harus melakukan strategi, baik di bidang bisnis maupun kegiatan lainnya. Dalam penyusunan strategi ada dua fase, yaitu yang pertama, penilaian keperluan penyusunan strategi. Sebelum strategi disusun, perlu dilakukan penilaian mengenai perlu tidaknya menyusun strategi. Hal ini terkait apakah strategi yang dilakukan memang sesuai dengan tuntutan perubahan di lingkungan atau sebaliknya. Yang kedua, analisis situasi. Pada tahap ini kita perlu melakukan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi. Hal ini dikenal dengan analisis SWOT. Analisis SWOT ini yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, merupakan analisis mengenai faktor-faktor internal, opportunity atau peluang, threat atau tantangan. Analisis ini terkait dengan faktor-faktor eksternal. Yang berikutnya adalah pemilihan strategi. Setelah kita melakukan analisis internal dan eksternal, maka harus
melakukan strategi yang akan kita ambil terbagi dalam 3 alternatif, yaitu yang pertama strategi yang cenderung mengambil risiko atau menyerang atau agresif. Yang kedua strategi yang cenderung menghindari risiko atau bertahan atau defensif. Yang ketiga memadukan antara mengambil risiko dan menghindari risiko atau turn around strategi. Jika kita memiliki banyak kelebihan dan berhadapan dengan peluang yang tinggi, maka strategi yang kita ambil adalah strategi ofensif atau agresif. Jika kelemahan lebih banyak dimiliki dan berhadapan dengan tantangan yang tinggi, maka strategi yang dipilih anggap bagusnya adalah defensif. Jika peluangnya tinggi namun banyak kelemahan atau kekuatan tinggi dan tantangannya juga tinggi, maka yang digunakan adalah turn around. Persaingan ekstra ketat akan tersaji di panggung pemilu legislatif Kabupaten Minahasa tahun 2019. Ratusan bakal calon anggota dewan dari 15 partai politik yang terbagi di 4 daerah pemilihan atau dapil siap bertempur. Pertarungan strategi memperebutkan 35 tiket ke Gedung Manguni dipastikan panas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa sebelumnya telah merilis 346 nama bakal caleg yang berhasil masuk dalam daftar calon sementara. Menilik konsentrasi terkini di ajang Pileg Minahasa, persaingan ketat diprediksi akan tersaji di Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Sonder, Kuangkuan Raya, Tompasuk, dan Languan Raya. Dapil ini penyumbang 11 kursi di DPRD Minahasa terbilang paling panas. Masing-masing parpol berlomba dengan mendorong figur-figur populis dan handal untuk bersaing ketat merebut jumlah kursi yang signifikan. Untuk pilihan legislatif 2019, Hanura optimis dan membentuk satu fraksi utuh DPRD Minahasa. Partai Hanura menyiapkan beberapa nama untuk calon DPRD Minahasa Dapil 3. Salah satu calon tersebut adalah Frank Wilsela dalam nomor urut 4 dengan daerah pemilihan yaitu wilayah Languan Raya, Sunda Raya, Kuangkuan Raya, dan Tompasuk. Strategi yang dilakukan oleh Sapan FBS itu yaitu yang pertama strategi persuasif, yaitu dengan melakukan kunjungan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat pun tokoh-tokoh agama yang ada di daerah pemilihan 3 dengan tujuan agar mendapat dukungan langsung pun tidak langsung dari mereka dan pengikut-pengikut dari tokoh-tokoh di atas. Yang kedua, mensosialisasikan visi dan misi. Strategi tersebut dilakukan dengan cara mengundang masyarakat dengan tujuan memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang visi dan misi serta janji-janjinya apabila nanti terpilih sebagai anggota Dewan Minahasa. Yang ketiga, sumbangan sosial. Dengan memberikan sumbangan terhadap pembangunan tempat-tempat ibadah, pembangunan jalan, pembangunan selokan, bahkan memberikan bahan mentah untuk pembuatan peti jenazah kepada keluarga yang berduka di daerah pilihan 3. Dan memberikan sumbangan dana duka bagi yang berduka, membantu memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti janda-janda, orang sakit, bahkan kepada orang-orang yang latar belakang gangguan fisik dan mental. Strategi-strategi yang dilakukan oleh caleg nomor urut 4 tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat baik masyarakat kaum muda ataupun kaum tua simpati dan memberikan dukungan kepada beliau untuk maju dan menang dalam pemilihan calon legislatif 2019 Minahasa Dapil 3 untuk memperoleh kursi. Hasil dari perjuangan dari FBS calon nomor urut 4 Dapil 3 Minahasa dari Partai Hanura yaitu Frank Wilsela dengan perolehan suara kurang lebih dari 1.883 suara. Perolehan kursi Partai Hanura Dapil 3 adalah 1 kursi. Komisi Pemilihan Umum
Minahasa atau KPU Minahasa menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Minahasa pada pemilihan umum tahun 2019 bertempat di gedung DPRD Tondano pada Senin 22 yang ke-7 2019. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Minahasa membuka kegiatan pleno, membaca tata cara rapat pleno sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun nama-nama calon anggota DPRD Minahasa terpilih periode 2019 sampai 2024. Nama-nama calon terpilih daerah pilihan 3. Yang pertama Frani Bilsela dari Partai Hanura, yang kedua Venca Mawuntu dari Partai Gerindra, yang ketiga Monika Rorong SAP dari Partai PDI, yang keempat Deborah S. Molang dari Partai PDI, yang kelima Dr. Anders Dharma Palai dari Partai PDI, yang keenam Herson Waluko Sarjana Hukum dari Partai PDI, yang ketujuh Ivon Andris Sarjana Ilmu Politik dari Partai Golkar, yang ke-8 Stefri Sitenda dari Partai Golkar, yang ke-9 Johan Watung Sarjana Ekonomi dari Partai Nasdem, yang ke-10 Denny Kalangi dari Partai Demokrat, yang ke-11 Dr. Anders Robi Kolongkutoy MM dari Partai PDIP. Berdasarkan hasil dari penulisan di atas tentang strategi calon legislatif dalam upaya untuk memenangkan pemilu legislatif, maka dari itu pembahasan menunjukkan bahwa semua calon anggota legislatif melakukan strategi politik yang bermacam-macam, serta ada yang unik maupun ada yang menggunakan strategi yang sudah biasa pun yang tidak biasa. Visi misi yang biasa saja pun yang tidak biasa saja dipaparkan. Dan untuk mempromosikan diri, calon legislatif harus aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan agar masyarakat simpati dan mendukung. Kepentingan masyarakat adalah pertama dan yang paling utama. Itulah yang terpenting ketika menjadi anggota legislatif. Terima kasih.